Jakarta's consistent neutrality is the key factor here. Neither Bangkok nor Phnom Penh distrust them. Precisely, and the Aceh process gives them unmatched credibility in the region. Europe is closely watching as ASEAN moves swiftly to contain rising tensions along the Thailand-Cambodia border. Yang saya hormati, Yang Mulia Samdech Akang Mohsen Padai Hun Sen, Presiden dari Senat Kerajaan Kamboja. Kami akan utamakan resolusi konflik secara damai. Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali menguji soliditas ASEAN. Bentrokan di wilayah perbatasan yang melibatkan unsur militer aktif kedua negara menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik terbuka di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menyampaikan peringatan tegas terkait eskalasi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang terus berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia mendesak agar aksi militer segera dihentikan dan seluruh pihak kembali menempuh jalur dialog demi mencegah meluasnya konflik yang dapat mengancam stabilitas Asia Tenggara. Peringatan tersebut disampaikan melalui pernyataan diplomatik Indonesia dalam forum ASEAN serta komunikasi intensif antar negara anggota, seiring meningkatnya korban sipil dan gelombang pengungsian akibat bentrokan yang tak kunjung mereda. Indonesia menilai eskalasi konflik Thailand-Kamboja telah melampaui batas insiden perbatasan biasa dan berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, Jakarta menekankan pentingnya deeskalasi segera, termasuk penghentian penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah sengketa. Dalam pendekatan diplomatiknya, Indonesia menegaskan bahwa stabilitas kawasan harus menjadi prioritas utama. Sekaligus mengingatkan bahwa konflik antar negara anggota ASEAN berisiko melemahkan kredibilitas organisasi regional tersebut di mata dunia. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia mendorong penggunaan mekanisme regional untuk meredam konflik. Di bawah kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN, tekanan kolektif diarahkan kepada Thailand dan Kamboja agar menahan diri dan membuka kembali jalur komunikasi politik maupun militer. Pengamat menilai, meskipun Indonesia tidak tampil sebagai mediator utama, peran Jakarta tetap signifikan dalam mengarahkan sikap ASEAN agar lebih tegas terhadap eskalasi kekerasan. Indonesia dikenal konsisten mendorong penyelesaian damai dan menolak normalisasi penggunaan kekuatan bersenjata antar anggota ASEAN, ujar seorang analis hubungan internasional. Bahasa diplomasi yang digunakan Indonesia dinilai tidak konfrontatif, namun memiliki pesan yang jelas. Penekanan pada penghentian aksi militer dan perlindungan warga sipil menjadi sinyal bahwa ASEAN tidak dapat mentoleransi konflik berkepanjangan di antara anggotanya. Pendekatan ini mencerminkan karakter diplomasi Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif, menjaga netralitas, namun tetap tegas dalam isu perdamaian dan stabilitas regional. Indonesia memperingatkan bahwa jika konflik Thailand-Kamboja terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga kawasan secara keseluruhan. Risiko tersebut meliputi meningkatnya pengungsi lintas batas, terganggunya stabilitas ekonomi regional, serta terbukanya peluang intervensi kekuatan eksternal. Situasi ini dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi ASEAN jika tidak segera ditangani secara efektif dan kolektif. Dengan peringatan ini, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai penjaga stabilitas Asia Tenggara. Jakarta menilai bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog dan mekanisme regional, bukan melalui eskalasi militer. Indonesia juga menyerukan agar seluruh pihak menghormati hukum internasional, melindungi warga sipil, serta mengutamakan solusi damai demi menjaga keutuhan dan wibawa ASEAN. Peringatan Indonesia kepada Thailand untuk menghentikan serangan ke Kamboja menandai sikap tegas Jakarta dalam menjaga stabilitas kawasan. Melalui tekanan diplomatik ASEAN, Indonesia berharap konflik dapat segera diredam dan Asia Tenggara terhindar dari krisis keamanan yang lebih luas. Peringatan Indonesia bukan cuma untuk Thailand. Pesannya lebih luas, ke Kamboja, ke ASEAN, ke kekuatan besar dunia. Pesannya jelas, Asia Tenggara bukan wilayah bebas konflik tanpa aturan. Kami punya mekanisme, kami punya batas. Pertanyaan yang jarang dibahas media, apa yang terjadi kalau peringatan ini diabaikan? Risikonya besar. Tekanan diplomatik ASEAN meningkat, isolasi politik regional, legitimasi Thailand di ASEAN melemah. Indonesia paham, sanksi keras bukan gaya ASEAN, tapi tekanan kolektif bisa sangat efektif. Hari ini, peluru mungkin masih terdengar. Tapi satu hal sudah berubah, Indonesia sudah menarik garis bahwa kekerasan tidak bisa diteruskan.
Indonesia tidak mengirim pasukan, tidak mengirim ancaman, Indonesia mengirim peringatan diplomatik. Dan di Asia Tenggara, itu seringkali lebih kuat dari senjata. Konflik Thailand-Kamboja kini bukan hanya soal peluru dan perbatasan, tetapi juga soal kepemimpinan regional. ASEAN kembali diuji, apakah hanya mampu menggelar pertemuan dan mengeluarkan pernyataan normatif? Atau benar-benar sanggup menghentikan konflik nyata di antara anggotanya? Indonesia telah menunjukkan sikapnya, jelas, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Tanpa banyak panggung, Jakarta mengingatkan bahwa diam terlalu lama sama artinya memberi ruang pada kekerasan. Stabilitas kawasan tidak bisa dijaga dengan retorika semata. Sementara itu, Malaysia sebagai ketua ASEAN memegang palu kepemimpinan. Namun palu saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk mengetuk meja lebih keras saat situasi menuntut. Dalam krisis seperti ini, kawasan tidak membutuhkan moderator acara, melainkan pemimpin yang mampu mengambil sikap. Jika konflik terus berlarut, sejarah akan mencatat bukan siapa yang memimpin rapat terbanyak, melainkan siapa yang benar-benar mencegah perang. Dan dalam konteks ini, Indonesia telah lebih dulu menarik garis, kekerasan harus dihentikan, dan ASEAN tidak boleh gagal lagi. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal giliran jabatan, melainkan soal keberanian bertindak ketika kawasan berada di ambang krisis. Kalau menurut kalian ada data yang perlu dikoreksi, sudut pandang lain yang lebih tajam, atau analisis yang belum kami bahas, silakan tulis koreksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat berterima kasih dan mempertimbangkan setiap masukan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.